Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ba'du. Kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita, ya, tentang istri, tentang suami, kewajiban istri, kewajiban suami, dan seterusnya. Jadi sifat ini tanpa judul, tanpa apa? Tanpa judul. Ya, maksudnya kita tidaklah membahas bagaimana membahas pembahasan tauhid, rukun tauhid, rukun enggak. Sekarang hadis tak jelaskan, hadis tak jelaskan, hadis tak jelaskan. Supaya antum tahu yang saya sampaikan itu adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita melihat keistimewaan anak wanita. Dahulu kala sebelum Rasulullah SAW diutus, alangkah hinanya kedudukan wanita di mata penduduk dunia ini. Semua bangsa menghinakan wanita-wanitanya. Ya, kita melihat bagaimana bangsa Arab begitu hinanya melihat wanita, sehingga andai kata mereka mengetahui ada bayi yang terlahir dalam keadaan berkelamin wanita, Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim, ya, فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, jika diberitahukan kepada salah seorang mereka kelahiran seorang putri, ya, dhalla wajhuhu muswaddan, seketika berubah wajahnya menjadi hitam legam. Wajah kita ini adalah simbol, ya, tanda gembira nampak di wajah, sedih nampak di wajah, senang. Kalau antum semua kayaknya hari ini ada yang nggak sedih nggak? Ada yang sedih kayaknya. Mana yang sedih ini? Ini yang belum nikah sedih kayaknya nih. Jadi kata Allah SWT, dhalla wajhuhu muswaddan fahuwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam legam dan dia menyimpan kemarahan yang meledak. Yatawara min su'i ma busyira bihi. Dia sampai bersembunyi takut berjumpa manusia karena jeleknya dengar. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kadang dibiarkan hidup tapi enggak diberikan apapun hak-hak, disepelekan, dihinakan. Subhanallah. Dan terkadang yadussuhu fit turab, dia tanam hidup-hidup dalam tanah. Subhanallah. Bahkan ada seseorang sahabat yang dahulu dia itu ketika jahiliyah menceritakan, ya Rasulullah, sebelum Islam ada seorang, ya, saya memiliki seorang putri, ketika saya tahu dia putri, saya benamkan dia, saya kuburkan hidup-hidup. Kata Rasulullah, andai kata kalau setelah Islam engkau akan dikisos. Itulah masyarakat jahiliyah memandang kaum wanita. Sampai kaum wanita sebelum Islam tidak diberikan hak waris. Allah musta'an, enggak ada hak warisnya. Sampai-sampai wanita sebelum Islam, ya, andai kata orang tua kita memiliki beberapa istri, kita meninggal, nanti anak laki-laki yang paling besar menguasai semua istri-istri orang tua kita. Bahaya. Subhanallah. Itu masyarakat Arab. Masyarakat India, ya, dengan agamanya, mereka mengatakan tanda kesetiaan wanita adalah setiap kali suaminya meninggal, dia harus ikut dengan suaminya. Suaminya dibakar, dia harus dibakar hidup-hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Masyarakat Mesir, ya, tiap kala datang satu tahun yang telah mereka tentukan, mereka menyiapkan seorang perempuan yang cantik jelita, ya, disiapkan dengan segala macam pakaiannya, atributnya. Karena setiap tahunnya sungai Nil itu nggak berjalan kecuali dicampakkan kepadanya tumbal seorang wanita yang cantik yang dipilih daripada orang tuanya, diambil dengan kerelaan orang tuanya. Setiap tahun. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu ardah menguasai negeri Mesir, menaklukkan negeri Mesir, ya, ketika itu datanglah hari H tersebut. Ibaratnya kita tahun barunya lah, ya, kira-kira, ya, kayak tadi malam. Subhanallah. Ketika itu sungai Nil enggak, subhanallah, diberitakan kepada Amr bin As, kebiasaan kami seperti ini, kalau enggak sungai Nil enggak mau berjalan. Sungai Nil itu berhenti mengalir. Kalau berhenti mengalir, habis kehidupan di Mesir karena semuanya dibangun di atas sungai Nil. Perairannya, sawah-sawah ladangnya. Dikirim dengan segera oleh Amr bin As surat kepada Umar. Kata Umar, surat ini nanti kau campakkan ke sungai Nil. Dari Umar, Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Wahai sungai Nil. Ini jangan tiru, ya.
Wahai sungai Nil, sesungguhnya engkau adalah suruhan Allah, disuruh oleh Allah SWT, sebagaimana saya pun adalah merupakan hamba disuruh Allah SWT. Andai kata engkau mengalir dengan dirimu sendiri, jangan pernah kau mengalir. Andai kata engkau mengalir karena Allah SWT, mengalirlah. Di bawah surat ini, hari H sudah disiapkan mereka gadis. Kata Ammar, nggak mungkin, ini sekarang nggak mungkin lagi ada tumbal seperti itu, nggak. Islam menghancurkan semuanya. Masyarakat Mesir sudah siap-siap dengan pakaian semua. Mereka mau hijrah meninggalkan Mesir. Kenapa? Sungai Nil kering. Dicampakkan surat Umar, seketika mengalir sungai Nil sampai saat itu, sampai hingga sekarang tradisi itu pun hilang. Subhanallah. Apa yang jadi tumbal? Perempuan. Ya subhanallah. Masyarakat Eropa mereka masih bingung. Mereka memperdebatkan perempuan ini apakah mereka daripada jenis yang sama dengan laki-laki atau mereka jenisnya berbeda. Maksudnya ini bukan bagian daripada manusia atau bagaimana? Subhanallah. Dahsyat. Dengan datangnya Islam, Allah angkat derajat Indonesia tinggi-tingginya. Allahu Akbar. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal saleh dari seorang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Semua sama. Subhanallah. Lirijal nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Bagi laki-laki akan mendapatkan semua ganjaran apa-apa yang telah dia perbuat di dunia ini, dan perempuan pun demikian. Tetapi tentunya ada hal-hal yang berbeda antara laki dan perempuan karena perbedaan fungsi. Ya. Maka janganlah seorang perempuan merasa iri kepada laki-laki. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi wanita. Dengan karunia Allah melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan karena infak mereka menafkahi mereka, istri-istri mereka. Jadi wajar andai kata laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1 jatah dalam pembagian harta warisan. Kenapa? Tugas memberikan nafkah itu adalah kewajiban siapa? Suami apa istri? Suami. Istri itu nggak ada kewajibannya untuk memberi nafkah suaminya, apalagi anak-anaknya, apalagi keluarganya. Yang wajib adalah kaum laki-laki. Seorang anak perempuan dididik, diasuh oleh orang tuanya sampai dewasa. Setelah dewasa dia dinikahkan dengan laki-laki. Tanggung jawab siapa dia? Tanggung jawab laki-laki. Subhanallah. Karena itu laki-laki mendapatkan 2 kali jatah perempuan, karena dia bertanggung jawab. Perempuan andai kata dapat harta warisan untuk siapa? Untuk dirinya. Laki-laki wajib dia menafkahi anak istrinya. Perempuan boleh dia pegang harta dan dia misalnya tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan hartanya, menafkahi hartanya untuk anak istrinya, untuk suami dan anak-anaknya. Subhanallah. Jadi berbeda. Ya. Baik, sekarang kita baca ya keistimewaan anak dalam Islam. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'aihi, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia berkata, barang siapa yang memelihara 2 anak wanita hingga dewasa, kelak akan datang di hari kiamat berdekatan denganku seperti ini. Kemudian Nabi mempertautkan 2 jari-jarinya, ya, 2 jari-jarinya kurang itu. Seperti ini katanya. Kata Rasulullah SAW, yang memiliki 2 anak wanita, bukan 2 anak pria, tapi 2 anak wanita. Maka yang Allah berikan anak wanita, jangan merasa, ya Allah kok perempuan ya, saya mau laki-laki. Bersyukurlah antum. Dia didik anak ini, dia arahkan, dan sungguh sulitnya menjaga anak wanita. Mengarahkan anak wanita, begitu sensitifnya mereka, tabiatnya. Subhanallah, payah melihara mereka. Makanya ketika dibiarkan mereka, subhanallah, lepas bagikan kuda-kuda yang liar, rusak akhlak perempuan, rusaklah semua. Setiap negeri itu sesungguhnya pilar-pilar negeri adalah kaum wanita. Andai kata kaum wanitanya hancur, negeri itu akan hancur binasa. Subhanallah. Karena anak-anak itu siapa yang mengasuhnya? Wanita. Ketika wanita meninggalkan kewajiban mengasuh anaknya, subhanallah, kacau balau. Ketika orang lebih senang ngasuh anjing daripada ngasuh anak, seperti di negeri antum ini. Mana-mana bu anjing, kadang nggak cukup 1-2 anjingnya, 3-4 dikasih baju, kasih pampers, buang kotoran dia sibuk.
Ambil, mungkin anaknya disuruhnya, kalau anaknya kata anaknya buang air, mungkin disuruh sama baby sister. Sibuk cari uang, subhanallah. Anak dibiarkan pulang malam. Dampaknya nanti ketika dia telah tua renta, subhanallah. Semua harta yang dia upayakan pindah ke anaknya. Anaknya malas ngurus orang tuanya dan tua renta. Di mana dimasukkan? Asmatu jumpu. Subhanallah. Itulah dia jazaan wifaqah, balasan setimpal. Dahulu kau sia-siakan saya, sekarang kau rasakanlah sendiri. Subhanallah. Jadi ikhwan, ini menunjukkan keutamaan memelihara memelihara wanita, memelihara anak-anak wanita. Kata Nabi, hari kiamat saya dan dia akan seperti ini, ditautkan dua jarinya. Subhanallah. Maka orang-orang yang Allah berikan anak wanita, bersyukurlah. Ya, jangan kita merasa, aduh kaum wanita apalah bisa perempuan. Enggak, Allah. Tengok itu. Ketika istri Imran hamil, dia bernazar, ya Allah, saya akan nazarkan anak ini kelak saya berikan untuk berkhidmat menjaga rumahmu, Baitul Maqdis. Kata siapa? Kata istri Imran. Ya. Dan kalau dia melahirkan, qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang lahir ini seorang perempuan. Ketika itu belum ada scan, ya kan? Enggak tahu dia. Ternyata perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, aku tahu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, kuberikan dia nama Maryam karena ketulusannya, karena keikhlasannya. Subhanallah. Dari Maryam ini lahir seorang nabi. Siapa dia? Isa. Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan sesuai dengan wanita. Abu Bakar itu keluar dari batu apa? Dari mana dia keluar? Dari wanita. Umar dari mana? Wanita. Subhanallah. Yang tidak memuliakan mereka sama tidak memuliakan ibunya. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis yang berikutnya. Ini ada, nggak selesai, ada berapa hadis ini? Ada 22 hadis, satu hadis ya. Anak wanita sebab masuk surga. Ya. Aisyah menceritakan ada seorang wanita yang berkunjung ke rumahku sambil membawa dua putrinya, minta-minta padaku. Intinya, ya, datang seorang perempuan membawa dua putrinya ke hadapan Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Dan mereka kelaparan. Kata Aisyah, di rumahku hanya satu kurma saja ada. Cuma satu kurma. Ini menunjukkan betapa tawadhu'nya, betapa sederhananya kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Aisyah adalah merupakan perempuan terbaik sepanjang zaman di seluruh alam semesta. Kata Rasulullah, fadlu Aisyah ta'ala sa'ir nisa' ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Perumpamaan kelebihan Aisyah dengan semua perempuan bagaikan perumpamaan makanan yang memiliki banyak kuah dengan makanan yang tidak memiliki kuah. Subhanallah. Ternyata di rumah Aisyah itu apa? Cuma ada satu kurma. Antum buka kulkas antum, kadang-kadang sampai busuk dalam kulkas. Subhanallah. Kadang-kadang Allahu Akbar. Istri-istri kita ini subhanallah, karena mudahnya dapat, timbun makanan dalam kulkas. Kadang-kadang sampai berjamur dalam kulkas, enggak dimakan. Padahal berkata Aisyah, innaha la tamurru. Kadang-kadang lewat 1 bulan, lewat pada bulan berikutnya, di rumah kami tidak pernah ada asap. Bukan karena Rasulullah enggak merokok, jangan salah. Rasulullah jelas-jelas enggak merokok, enggak ada asapnya bukan gara-gara rokok, karena enggak ada yang dimasak. Subhanallah, antum yang merokok ini bertobatlah kepada Allah SWT. Benar Nabi bilang bertobat. Afwan ya ahlul hisab, maaf. Afwan ahlul hisab. Jadi 3 bulan berganti-ganti tidak pernah mereka memasak makanan karena nggak ada yang dimasak. Subhanallah. Bertanyalah ketika itu Urwah, jadi bibi apa yang anda makan yang Rasulullah? Kami hanya makan al-aswadan, kurma dan air. Itu yang mereka makan tim 3 bulan. Subhanallah. Begitu kehidupan. Ini sekarang datang perempuan meminta-minta kepada Aisyah. Dibawanya 2 putrinya. Kata Aisyah, di rumahku nggak ada kecuali 1 kurma saja. Walaupun demikian, lihatlah bagaimana dermawannya Aisyah. Cuma 1 kurma diambil. Makanya kita janganlah merasa hina beramal saleh walaupun dengan mengeluarkan infak yang sedikit. Cuman seberapa yang paling kecil uang yen? 1 yen berinfak. Allah, 1 yen Allah enggak lihat 1 yen. Jangan katakan. Allah akan kembangkan. Cuma andai kata antum banyak puluh memiliki jutaan yen,
pelit kali lah nih kata 1 yen. Parah antum itu. Parah. Dia jutaan yen di rekeningnya. 1 yen berinfak. Andai kata antum nggak punya itu 1 yen, infakkan ya Allah SWT. Ya, ketika ada perintah berinfak pada peperangan Tabuk, datang sebagian sahabat yang miskin-miskin. Dia bawa 1 tumpuk makan 1 gini, 1 genggam. Nampak orang munafik ketawa, aduh 1 genggam, Allah nggak lihat 1 genggam ini. Ya, nampak sahabat bawa banyak infak, berkata orang munafik, ini riya ini. Semuanya nggak selamat. Yang banyak riya, yang sedikit Allah nggak butuh. Allah katakan alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka itu adalah orang-orang yang menghina orang-orang mukmin yang berinfak. Yang mereka enggak punya kecuali itu yang mereka miliki. Subhanallah. Jadi dia ambil kurma ini, dia berikan kepada ibu ini. Nah, ini, Bu. Diambillah kurma. Kurma ini dibagi 2. Subhanallah. 1 diberikan untuk 1 bagian untuk putrinya 1 bagian untuk putrinya yang kedua. Subhanallah. Ya. Makanya kata Aisyah, ittaqillaha walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada Allah walaupun berinfak dengan syiqqi tamrah. Syiqqi itu 1 kurma yang dipotong lagi. Nah, berinfaklah. Takutlah dengan neraka. Ya, walaupun berinfak dengan 1 yakni bagian pecahan daripada kurma, kata Aisyah. Diberikan, akhirnya dia belah, dia berikan anaknya, subhanallah. Aisyah terkagum-kagum melihat adegan seperti ini, subhanallah. Sampai dia enggak makan. Untuk putrinya, untuk kedua anaknya dia rela berkorban. Makanya dia kata anak-anak yang orang tuanya kenyang, anaknya lapar, bahaya ini. Beli di toko semua, anaknya cuma dikasih pas-pasan, ngences anaknya. Nampak mah, subhanallah. Ini ibu-ibu seperti ini, wah, bahaya ini. Menyelisih fitrahnya sebagai ibu. Sang ibu mengalah untuk anaknya. Begitulah dahulu kala kita. Kalau antum masih ingat, orang tua kita ngalah dengan kita. Subhanallah, sekarang kita nggak ingat sama orang tua kita. Mungkin antum tidak pernah telepon orang tua antum. Ya enggak? Sibuk antum di sini ngurusi semua, orang tua pun nggak sempat antum telepon. Padahal ketika antum kecil, masya Allah malam hari, kadang-kadang kita sakit, orang tua kita nggak tidur. Subhanallah. Jadi diberikannya lah ini dan dia pun pergi keluar. Aisyah terkagum melihat begini indahnya pemandangan yang dilihat. Kemudian masuklah Rasulullah SAW. Dia ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada adegan yang begitu membuat saya takjub. Dia ceritakan Aisyah. Maka Nabi mengatakan, manubtiliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaiha kunna lahu sitran minan nar, muttafaqun alaih. Maka berkatalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah uji dengan perempuan-perempuan seperti ini, putri-putri seperti ini, kemudian dia berbuat baik kepada putri-putri tersebut, dia asuh, dia arahkan, disuruh sholat, dipakaikan jilbab, dipilihkan untuknya kawan, dicarikan untuknya suami, lingkungan dia jaga. Kata Rasulullah, kunna lahu sitrun minan nar. Kecuali kelak, yakni mereka ini, putri-putri ini akan menjadi tameng, perisai, hijab baginya tempat neraka. Subhanallah. Berarti yang dia sia-siakan, pokoknya uang dikirim. Anak antum misalnya Indonesia, antum di Jepang, uang terus dikirim, nggak pernah diberi nasihat, nak sholat, nggak pernah dikirim buku, nggak pernah diarahkan ke pesantren. Ibunya pun sibuk tiap hari ke salon, ngabisin uang suami. Wallahi ikhwan, kadang-kadang perempuan ini kalau nggak antum perhatikan, nggak kontrol, 50 juta antum kirimkan pun habis sama dia. Mereka fleksibel, 10 juta oke, 5 juta oke, 50 juta pun oke, habis sama mereka. 100 juta pun oke. Karena yang namanya antum kasih, tanya aja lah yang punya istri nih. Supaya antum belum nikah nih persiapan. Subhanallah, berapa pun habis. Tiap hari ke salon. Rumah disiapkan semua perangkat-perangkat yang membuat anaknya binasa. Kasih televisi, kasih parabola, kasih internet tanpa dikontrol. Nih buka, hancur binasa. Sekolah pun sembarangan dimasukkan, sekolah orang-orang Nasara, kawan-kawannya pun sembarangan, anaknya mau sholat mau nggak silakan, mau pakai jilbab mau nggak silakan. Ini kelak, ini akan menggiring mereka ke neraka, yadzan billah. Subhanallah, bahaya. Jadi ikhwan rahimakumullah, inilah konsekuensi andai kata orang bersabar untuk mendidik putri-putrinya. Ya, subhanallah.
Kenapa putri aja Ustaz? Putra kenapa nggak dibahas? Karena orang sudah mengetahui keutamaan putra-putra. Bangsa Arab telah mengetahuinya. Mereka melecehkan putri, karena itulah diangkat dalam Islam. Inilah ke dalam Islam perempuan. Subhanallah. Kalau putra-putra, subhanallah, seperti kakeknya Nabi Abdul Muttalib, 12 putranya. Mereka bangga dengan putra, bisa membela, bisa mempertahankan mereka, berjuang, cari nafkah. Putri dihinakan. Islam tidak, subhanallah. Kadang-kadang seseorang tua yang pilih-pilih kasih kepada anak-anaknya, kadang-kadang anak putranya disekolahkan, putri dihinakan. Kadang-kadang anak inilah yang merawat dia kelak. Ketika tua, putranya dah lupa dengan istri barunya, istri yang cantik, sibuk ngurus istrinya, anaknya. Putri inilah yang ngurus dia, subhanallah. Ya enggak? Makanya antum enggak punya anak putri rugi. Subhanallah. Berusahalah punya anak putri. Kemudian kita pindah kepada yang berikutnya. Subhanallah. Perintah Allah untuk berbuat baik terhadap kaum wanita. Subhanallah. Inilah dia Islam. Ketika orang-orang menghinakan wanita, maka ketika itu Islam memuliakan wanita. Allah katakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang baik. Ya. Andai kata kita senang dengannya, pegang baik-baik. Maksudnya pegang bukan antum pegang tangannya terus. Yang kasih haknya, kasih perhatian segala macam, antum mencintainya. Andai kata antum enggak senang dengannya, enggak mampu hidup dengannya, ya, kecuali antum akan menzaliminya, berpisah dengan cara yang baik-baik. Kata Allah, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Pegang baik-baik, ceraikan pun baik-baik. Antum mengambil dia dengan baik-baik ke rumah orang tuanya, ketika datang, subhanallah, semua hadiah antum bawa ke calon mertua, ya kan? Semua hadiah sampai adik-adik calon adik ipar semua antum beri. Ketika menceraikan, pulang kau sendiri sana. Balikkan baik-baik kepada orang tuanya. Andai kata kita anggap nggak bisa hidup dengannya sejalan, andai kata kita lihat berjalan dengannya, ini akan membuat kita menzalimi dirinya, dia pun terzalimi dengan kita, atau dia tidak bisa melakukan kewajibannya, kita pun demikian. Ketika itu tasrihun bi ihsan, pisahkan dengan cara yang baik-baik pula. Ya, diceraikan dengan cara yang baik, tunggu iddahnya sampai selesai, tunggu sampai dia suci, karena menceraikan itu dibagi dua. Pertama, namanya tolakun bid'iyun, tolak yang bid'ah, yang terlarang. Kapan tolak itu terlarang dan bid'ah? Pertama, ketika dia menceraikan istri dalam kondisi haid. Andai kata kita marah nih dengan istri kita, sedang haid, jangan katakan cerai, tidak, nggak boleh. Rasulullah menyuruh Ibnu Umar rujuk kembali kepada istrinya. Kenapa? Dia ceraikan istrinya ketika haid. Antum mau tahu kenapa Ibnu Umar menceraikan istrinya? Mau tahu nggak? Atau ada yang tahu? Saya beri hadiah. Hah? Kenapa Ibnu Umar menceraikan istrinya? Karena terlalu cantik. Baguslah. Ahsan, tafadhal. Jadi Ibnu Umar menceraikan istrinya karena perintah Umar. Kata Umar, Abdullah, kau ceraikan istrimu. Ya wahai ayanda, saya ceraikan, saya mencintainya. Kau lalai dengannya, kau ceraikan dia. Disuruh Umar, ceraikan dia. Kenapa? Semenjak menikah dengan perempuan tersebut, Ibnu Umar lalai daripada banyak keutamaan-keutamaan pekerjaan-pekerjaan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya disuruh oleh bapak saya Umar menceraikan istri saya. Kata Rasulullah, kau patuhi orang tuamu. Dia ceraikannya dan dia nggak tahu istri dalam kondisi haid. Kata Rasulullah, rujuk kembali. Selepas dia suci, ketika itu baru jatuhkan talak. Bayangkan itu. Jadi, ya, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana andai kata istri saya itu disuruh oleh orang tua saya agar saya ceraikan? Apa kita bilang? Andai kata orang tuamu seperti Umar, kau ceraikan dia. Kalau nggak seperti Umar, jangan. Kadang-kadang kan begitu. Karena orang tua kita nggak pas sama istri kita, nggak suka atau segala macam, kau ceraikan istrimu. Bilang, oke, andai kata bapak seperti Umar, saya ceraikan. Kalau nggak, kayaknya nggak bisa, Pak. Karena itu Ibnu Umar atau kepada bapaknya Umar. Ya, maksudnya jangan mudah-mudahan antum melepaskan ikatan pernikahan karena disuruh keluarga. Enggak, antum lihat kemaslahatan. Ya.
Yang jelas pegang baik-baik, ceraikan baik-baik. Ibnu Umar gara-gara lalai dengan istrinya disuruh oleh bapaknya ceraikan. Lalai dia sedikit, taunya kita sahabat bagaimana lalainya mereka, enggak kayak lalainya kita kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ini pelajaran kepada kita semua, ikhwan rahimakumullah. Kalau mempergaul istri, pergaul dengan cara yang baik-baik. Jadi talak dibagi dua. Pertama namanya talak yang bid'i, talaqun bid'iyun. Pertama, menceraikan istri dalam kondisi haid. Yang kedua, menceraikan istri setelah dia campuri. Enggak boleh antum campuri malam pagi ceraikan, enggak. Tunggu dulu sampai dia suci, jangan sentuh-sentuh. Ya. Antum campuri malam ini dalam keadaan suci, antum campuri dia kan? Jangan lagi disentuh-sentuh sampai dia haid kemudian suci. Ketika suci itulah baru antum jatuhkan talak. Baru sunnah, kalau enggak bid'ah dia. Karena enggak tahu, jangan-jangan ketika antum campuri dia dan antum ceraikan besoknya ada janin, ada benih, ada janin di sana. Nanti akan timbul percekcokan. Jangan-jangan antum nafikan, ini bukan anak saya, kau telah saya ceraikan. Padahal hasil dari kerja dia. Subhanallah. Ini talak yang namanya talak bid'i. Adapun talak yang kita diajarkan mengerjakannya masuk dalam kategori au tasrihun bi ihsan, menceraikannya dalam keadaan dengan cara baik-baik adalah menceraikannya sesuai dengan syar'i. Kapan? Setelah dia suci dan tidak disentuh. Itu yang syar'i. Dan dibolehkan juga menceraikan dalam kondisi hamil. Ya. Dan itu jelas anaknya. Kemudian tentunya di antara bentuk talak tasrihun bi ihsan, andai kata dia seorang perempuan yang memang masih memiliki masa iddah karena tolaknya tolak raj'i. Tolak dibagi dua. Dibagi dua dari sisi bilangannya. Yang pertama namanya talaqun raj'iyyun, tolak yang masih boleh rujuk. Yang kedua namanya talaqun ba'in. Tolak raj'i adalah talak pertama dan kedua. Talak ba'in adalah talak setelah jatuh talak yang ketiga. Talak raj'i ini memiliki konsekuensi. Pertama, ya, perempuan ini memiliki masa iddah. Berapa kali iddahnya? 3 kali suci. Atau 3 kali haid menurut pendapat yang lainnya. Ya, memiliki masa iddah. Dalam masa iddah ini antum tetap wajib memberikan kepadanya nafkah dan tempat tinggal, ya, dan pakaian sampai masa iddahnya selesai. Ya, andai kata antum meninggal dalam masa talak iddah ini, perempuan tersebut masih mendapatkan harta warisan dari antum sebagai suaminya walaupun telah dicerai, tapi karena masih dalam masa iddahnya. Mendapatkan berapa? Andai kata punya anak, perempuan yang mendapatkan 1/8 bagian harta waris. Subhanallah. Selesai masa iddahnya, antum tidak rujuk dengannya, lepas daripada antum, bukan istri lagi. Putuslah kewajiban memberikan untuknya nafkah, tempat tinggal, pakaian, kecuali andai kata dia bawa anak dari antum, kewajiban terus. Andai kata dia menyusui, berikan untuk dia upah menyusui anak antum. Berikan untuk dia nafkah menyusui anak antum. Ya. Ini konsekuensi tolak apa? Tolak raj'i. Andai kata mau rujuk, boleh. Masa tenggang waktu iddah boleh seorang laki-laki rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Boleh dengan ucapan, "Dek, saya rujuk, abang nyesal, abang rujuklah sama adik." Boleh. Dalam bentuk perbuatan, dia dekati istrinya yang dia ceraikan ini masih masa iddahnya, dia campuri, selesai, berarti rujuk. Tapi ketika dia rujuk, berkuranglah jatahnya. Tinggal 1 kali lagi tolak raj'i. Ya kan? Andai kata berkelahi lagi sama diceraikan, jatuh 2. Dua-dua ini sebut dengan nama talaqun raj'iyyun. Katanya Allah mengatakan Al-Baqarah, at-talaqu marratani. Talak itu 2 jenis. Namanya yang pertama talaqun raj'iyyun, yang kedua talaqun ba'in. Talaqun ba'in apa? Setelah 2 selesai tetap enggak damai, antum jatuhkan talak yang ketiga. Ketika jatuh talak yang ketiga ini dengan ucapan yang jelas, "Saya ceraikan engkau." Ya. Atau dia dengan bahasa-bahasa yang sifatnya ghairu sharih, tidak jelas, pulang ke rumahmu, pulang ke rumah orang tuamu, dan dia meniatkan talak, jatuhlah talak yang ketiga. Setelah jatuh talak ketiga ini, tidak ada bagi perempuan ini kewajiban nafkah. Ya,
tidak ada bagi perempuan ini juga kewajiban tempat tinggal karena dia bukan istri laki-laki ini lagi. Ya, walaupun tetap masa idahnya ada. Andai kata laki-laki ini meninggal, perempuan ini nggak mendapatkan harta karena dia bukan istrinya lagi. Ya, tapi dia wajib untuk menerima pinangan laki-laki lain menunggu masa idah selama 3 kali haid. Jadi berbeda dia, nggak ada kewajiban apa? Nafkah, nggak ada kewajiban apa lagi? Tempat tinggal, nggak ada mendapatkan hak waris dan seterusnya. Semenjak jatuh talak ketiga, bukan istrimu lagi. Tapi andai kata talak pertama, kedua, masih istrimu sampai masa idahnya selesai. Maka jangan sampai ada orang nekat masuk di tengah-tengah masa idah. Masih istri kita itu. Udah diceraikan kamu sama suami, udah lama bang aja, nggak boleh. Nggak boleh antum, masih istrinya. Istilahnya lepas, tapi masih ada pegang ikatannya, masih dia pegang. Dilepas tapi masih dipegang ikatannya. Sampai iddah selesai, baru lepas. Baik. Jadi perintah Allah untuk berbuat baik. Ketika bersamanya baik, menceraikannya pun baik. Bahkan dianjurkan dalam agama untuk memberikan terhadap istri kompensasi perceraian, namanya adalah mut'ah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtadiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Kata Allah SWT, berikan bagi mereka kompensasi perceraian. Ya, bagi yang milik lapangan, berikan lebih. Bagi yang milik kesempitan, berikan apa yang mampu. Entah antum berikan dalam rumah ini untuk kamu, ya, motor ini untuk kamu, mobil untuk kamu, saya balik namakan untuk kamu. Berikan mereka kompensasi perceraian. Dalam Islam, ini diantara bentuk menceraikan dengan cara yang baik-baik. Subhanallah. Kita lihat ayat yang kedua. Wa qala ta'ala wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. An-Nisa ayat 126. Kata Allah, dan kalian tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian, walaupun kalian telah berupaya semaksimal mungkin. Maka janganlah kalian begitu condong kepada salah seorang di antara mereka, sehingga meninggalkan yang lain bagaikan tergantung tak bertali. Andai katakan berupaya untuk berbuat baik, bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini adalah ayat yang Allah turunkan khusus mengenai laki-laki memiliki lebih daripada satu istri. Ya. Kata Allah, walan tastati'u, tidak akan mungkin kalian mampu berlaku adil di antara istri kalian. Maksud yang tidak mungkin di sini adalah adil dalam segala hal, sampai dalam masalah cinta mustahil. Ayat ini banyak digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melarang, mengharamkan poligami dalam Islam. Kata mereka, Allah mengatakan mungkin berlaku adil. Kita katakan Allah yang mengatakan enggak mungkin berlaku adil. Dia pula yang mengatakan nikahlah 2, 3, dan 4. Subhanallah. Enggak akan mungkin ayat itu berbentur satu sama lain. Maka makna ayat ini tidak mampu berlaku adil adalah dalam hal apa? Dalam hal kecintaan kepada salah seorang mereka. Mustahil. Pasti ada kecondongan seseorang. Jangankan di antara istri-istrinya, di antara anak-anaknya saja, dia pasti akan memiliki cinta berlebih pada satu daripada anak yang lain. Ya enggak? Pasti. Makanya Allah mengatakan kepada para pria, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya, kalaupun Anda katakan tidak mampu sepenuhnya berlaku dalam hal cinta, sebagaimana kata Rasulullah SAW, Allahumma hadza qasami fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang mampu kubagikan kepada istriku. Fala talumni fima amliku fima tamliku wal amlik. Jangan kau celah saya ya Allah dalam perkara-perkara yang itu milikmu bukan milik saya. Apa itu hati? Hati kita adalah milik Allah SWT. Ketika Allah buat hati kita cinta kepada salah seorang istri kita, maka ketika itu, maka janganlah kita berlebih-lebihan sehingga mengabaikan yang lainnya. Kata Allah SWT, janganlah kau condong kepada salah seorang mereka, akhirnya membiarkan yang lain bagaikan apa? Tergantung-gantung tidak bertali. Subhanallah. Ini menunjukkan dalam Islam perempuan itu harus benar-benar kita muliakan. Seandainya qadarallah seorang memiliki lebih daripada satu orang istri, harus berlaku adil kepadanya. Andai kata dia condong kepada salah seorang istrinya, dia harus berusaha untuk adil dalam perkara-perkara lainnya. Perkara nafkah, perkara bagi malam, perkara pakaian, perkara tempat tinggal, semua dia harus lakukan dengan cara yang adil.
Ada Rasulullah membagi dengan sama kepada seluruh istrinya. Berapa istri Rasulullah? 9 sallallahu alaihi wasallam ya. 9 Rasulullah bagi. Sehingga satu malam satu istrinya. Kelak pada malam ke-10 kembali kepada istrinya yang pertama kali. Begitulah Rasulullah membagi. Dengan adil, musafir, dia undi. Ini menunjukkan tidak boleh seorang itu melecehkan ketika dia nekat mengatakan aku mampu memiliki lebih daripada istri. Dia wajib berbuat adil. Kalau enggak dia kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diundi mana yang keluar, ketika itulah yang pergi berangkat bersama Rasulullah. Kadang-kadang 2-3 Rasulullah bawa sekalian istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan mereka dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muncul berbagai macam syubhat. Enak kali laki-laki, kami kesian kaum wanita. Suami kami dibagi-bagi. Kan itu muncul syubhat. Ya, subhanallah. Aneh kata setiap laki-laki menikah seorang perempuan, banyak perempuan tidak memiliki suami dan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemana mereka? Mereka juga ingin dipanggil ibu. Ya, subhanallah. Ada seorang dokter di Mesir. Ya, Allahu Akbar. Dia telah menjadi dokter yang handal, dokter yang hebat, masya Allah. Tapi dalam keadaan tetap melajang. Ya, ketika orang-orang datang membawakan anak-anak mereka, dia begitu terharunya melihat anak-anak tersebut memanggil ibu, dan dia ingin dipanggil ibu. Kewanitaannya menyeru dia untuk agar dipanggil ibu. Dia ingin punya anak. Tapi nggak ada orang yang berani. Subhanallah. Tiap laki-laki hanya berani dengan satu istri. Nggak berani untuk menambah 2 dan 3 dan 4. Akhirnya orang-orang seperti ini pun terabaikan. Subhanallah. Dan setiap istri begitu egois dengan suaminya. Ini suamiku, milikku lu. Jangan sempat disentuh. Jangan sempat diganggu. Ganggu perang. Konsekuensinya. Subhanallah. Ternyata suaminya ini bukanlah makhluk sepanjang zaman, meninggal suaminya. Jadilah dia sosok apa yang janda. Yang namanya janda, ikhwan, payah orang menikahi dia, payah. Jangan yang janda yang gadis berseraak, begitulah bahasanya. Yang gadis banyak, apalagi yang janda. Dia mengatakan saya nggak mau kecuali saya harus dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak memiliki istri yang lain. Apa jadinya? Boleh jadi sampai tua menjanda. Sementara dia butuh naungan, butuh pengayuman, dan seterusnya. Ya kan? Subhanallah. Kita tutup sampai di situ perkara ini. Lanjutkan. Nanti ibu-ibu komplain nanti di bawah. Enggak enak kajian kita hari ini katanya. Katanya untuk wanita, ternyata untuk suami Ustaz itu. Wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Subhanallah. Ini bukan untuk menghinakan wanita. Justru dibuat supaya suami paham ini karakter wanita. Supaya banyak memberikan uzur kepada kaum wanita. Rasulullah menyebutkan dari hadis Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khairan." Ya, hendaklah kalian perlakukan wanita dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Sungguhnya wanita tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Tahu antum, ibu kita siapa yang pertama kali? Hawa. Ya, ketika Allah ciptakan Adam di surga, ya, Adam merasa sunyi hidup sendiri. Apa gunanya menikmati surga begini indah? Enggak ada kawan. Allah tahu Adam merasa sepi. Akhirnya ketika Adam tidur, Allah SWT ambil daripada tulang rusuk Adam yang paling atas, yang sebelah kiri. Dari situlah diciptakan siapa? Hawa. Kata Rasulullah SAW, wa inna a'waja ma fil dhil'i a'lahu. Yang paling bengkok di antara rusuk adalah yang paling di atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Andai kata engkau ingin luruskan tulang ini, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Andai kata kau biarkan tulang ini, dia tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa. Hendaklah kalian senantiasa memelihara, menjaga wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan karakter wanita itu adalah karakter yang begitu uniknya. Subhanallah. Enggak sebagaimana karakter laki-laki yang harus pasti, harus seperti ini, enggak. Laki-laki senantiasa dengan akalnya, perempuan dengan perasaannya. Apalagi perasaan perempuan dipengaruhi dengan berbagai macam siklus. Ketika dia haid, perasaannya berbeda, emosinya lebih, ya, kondisi tubuhnya pun berbeda ketika dia dalam keadaan tidak haid. Subhanallah.
Bagaimana karakter perempuan? Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya wanita tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya karakter wanita tidak akan mungkin dapat lurus bagaimana laki-laki. Nanti ibu-ibu komplain di bawah. Memangnya laki-laki udah lurus karakternya? Subhanallah. Saya pernah teringat ada seorang ulama besar di negeri Mesir sana. Dia mengatakan kepada kaum wanita yang telah terjebak dalam paham sekuler, terjebak dalam paham feminis, gender, ya, dia bacakan hadis Rasulullah SAW tentang wanita, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin." Tidak pernah kulihat ada orang yang kurang akalnya, kurang agamanya melebihi kalian kaum wanita. Bertanya mereka, "Ya Rasulullah, di mana kurangnya akal kami?" Kesaksian satu orang laki-laki sama dengan 2 orang kalian. Andai kata kalian dalam keadaan haid, kalian tidak sholat, laki-laki terus menerus sholat, itu sempurnanya agama laki-laki, kurangnya agama kalian. Perempuan-perempuan ini semua protes. Syekh, kami nggak setuju. Masa kami dikatakan kurang akal? Kami dikatakan kurang agama, kami nggak setuju. Kata Syekh itu, ini hadis ini ditujukan kepada istri-istri para sahabat, bukan kepada kalian. Senang semuanya. Ini kepada istri sahabat. Rasulullah, adapun kalian tidak punya akal, tidak punya agama. Kalau mereka itu istri-istri sahabat. Kalian la aqla lakunna waladin. Akal nggak punya, otak nggak punya, agama pun nggak punya. Subhanallah. Mereka ingin merubah hadis Nabi SAW dengan akalnya, makanya dikatakan apa? Kalian nggak punya akal. Ini hadis untuk sahabat perempuan, sahabat menerima ketentuan Nabi SAW, menerima karakter Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Hadis ini kan lanjutannya, adhaba bilubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Kata Nabi, saya heran, nggak ada makhluk yang kurang akalnya. Hadis ini sebenarnya menunjukkan kelebihan wanita, bukan kurangannya. Kata Nabi, tidak pernah kulihat ada seorang yang kurang agamanya, kurang akalnya, tapi mampu menaklukkan, subhanallah, laki-laki yang paling kuat sekalipun, sebagaimana kalian kaum wanita. Subhanallah. Kata Rasulullah, adhaba bilubbi rajulin hazim, dapat menghilangkan akal sehat laki-laki yang paling pintar sekalipun. Kita lihat skandal-skandal, masya Allah, kaliber-kaliber internasional, ya kan? Presiden-presiden internasional semua orang tahu. Ternyata di mana tersungkurnya? Wanita. Di belakangnya apa? Wanita. Disembelihnya Nabi Yahya, Zakaria oleh seorang raja gara-gara wanita. Hati-hati antum. Hati-hati, mereka bahaya. Antum merasakan, antum udah segala macam, udah ngutuk segala macam, nangis dia sedikit aja, nangis dia, bang, bang, udah, ya kan? Udah lah, Dek, bang, maafkan, Dek, udah, ini pikir, bawa ini. Luntur seketika, mereka itu kuat. Jadi ini bukan celaan kepada wanita, sungguh mereka begitu kuatnya mereka. Subhanallah. Laki-laki yang sukses, di belakang mereka perempuan yang sukses. Laki-laki yang binasa, di belakang mereka perempuan yang binasa. Subhanallah. Lihatlah perempuan-perempuan yang tegar. Lihatlah Khadijah. Subhanallah. Jadi ana yakin di sini semua antum yang sukses, di belakang antum ada perempuan-perempuan yang sukses. Antum yang jeblok, yang hancur, lebur, jadi debu, di belakang antum ada perempuan yang hancur, lebur. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, mendapati kejadian yang sangat aneh yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba dipaksa suruh Iqra, nggak tahu dia. Pulang menggigil ke rumah Khadijah radhiyallahu anha ardah. Bagaimana sikap Khadijah? Istri yang salihah. Kata Khadijah, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, la yukhzika Allahu abadan." Yang kau temukan itu bukanlah kehinaan. Mustahil Allah menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Bukankah kau senantiasa menyambung silaturahmi? Bukankah kau senantiasa membantu orang-orang yang lemah? Senantiasa engkau mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Dia hibur suaminya. Dia bawa kepada Waraqah bin Naufal, anak pamannya. Maka Rasulullah menjadi tegar.
Kenapa pada tahun ke-13 Hijriah, pada tahun yakni 13 daripada kenabian Rasulullah SAW itu yakni disebut pada tahun dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, dengan wafatnya siapa? Dua pengkuatnya siapa? Pamannya dan istrinya. Subhanallah, dia tegar dan kuat dengan istrinya. Ini menunjukkan besarnya peran wanita di belakang seseorang. Antum bisa tampil bagus, bajunya masuk tersetrika, gagah seperti ana, masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Siapa di belakangnya? Istri-istri kita. Kalau lah antum pecunya salah-salah, ininya kusut masai, baju nggak disetrika, yakinlah siapa di belakangnya? Kadang-kadang wallahi ikhwan, saya bisa mengetahui seseorang wanita dengan melihat penampilan suaminya dan anak-anaknya. Nampak anaknya ingus beler-beler. Ya, baju mungkin, aduh, ini ibunya masalah pasti ini. Ya, nampak suaminya pun, aduh. Tapi antum insyaallah enggak, ini bagus-bagus istri antum ini semua. Iya, sungguh. Masya Allah. Ya kan? Maka kita katakan kesuksesan seorang laki-laki di belakangnya ada wanita. Allahu Akbar. Lihat Rasulullah pusing pada perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Mereka berangkat untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka mau umrah. Sampai di sana dihalangi Quraisy, kalau masuk kita perang. Kami bukan mau berperang. Orang musyrik aja nggak pernah larang, kami kan larang. Kalau andai kata masuk sekarang perang. Jadi bagaimana? Kesepakatan tahun depan masuk. Kami malu kan masuk, yakni tanpa seizin kami malu dengan bangsa Arab. Buatlah kesepakatan damai, 10 tahun nggak ada perangan, tahun depan melaksanakan umroh. Seketika selesai kesepakatan, ketika itu berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, sekarang kita pulang. Mereka udah pakai ihram. Umar ketika itu, subhanallah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Iya. Bukankah engkau berjanji kita akan tawaf? Iya. Kenapa kita tidak masuk ke Masjidil Haram? Kata Rasulullah, apakah aku katakan tahun ini? Aku tidak mengatakan tahun ini. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Bukankah mereka di atas kekufuran? Iya. Kenapa tidak kita perangi mereka? Kata Rasulullah, aku ini Rasulullah, aku tidak menentangnya. Kata siapa? Rasulullah. Umar nggak sabar. Ketika itu Umar mendahulukan logikanya di atas wahyu. Dia datang kepada siapa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Benar. Bukankah kita di atas kebenaran? Benar. Kenapa kita hinakan agama kita? Kata Abu Bakar, kau ikuti dia tidak akan menjadi Tuhannya. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, bukankah dia berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Benar. Dia janji kita akan tawaf? Benar. Kenapa kita tidak tawaf? Apakah dijanjikan tahun ini? Nggak ada. Jangan kau selisih dia. Subhanallah. Begitulah menunjukkan betapa para sahabat, yakni mereka semua sudah siap baju ihram, memang bukan mau berperang, hanya bawa pisau-pisau untuk di jalan saja. Subhanallah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat kita semua pulang. Terdiam mereka semua. Sekarang kalian sembelih semua sembelihan kalian, nggak jadi kita masuk. Pak, ganti pakaian, cukur rambut kalian. Karena kita andai kata mau menyelesaikan umrah harus apa? Tahallul. Bagaimana caranya? Potong rambut, cukur rambut, sembelihan. Karena dia melanggar larangan ihram, karena dia nggak melanjutkan ihram dan membatalkannya. Kata Nabi, sahabat semuanya cukur, sembelih. Nggak ada yang bergerak. Semua mereka terpaku. Nggak meyakini kenyataan yang ada di hadapan mereka. Rasulullah bingung, bukan kepalang. Kenapa semua umatku ini nggak ada yang patuh? Dia masuk ke dalam tendanya. Dia keluhkan kepada istrinya, Ummu Salamah. Ummu Salamah, umatku nggak patuh kepadaku. Kusuruh mereka cukur, mereka diam. Kusuruh mereka diam. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan khawatir. Mereka itu patuh kepada Anda. Mereka shock. Mereka udah siap masuk, ternyata gini keadaannya. Sekarang ya Rasulullah, gak usah cerita-ceritakan mereka. Gak usah bicara kepada mereka. Anda keluar, panggil tukang cukur. Suruh cukur rambut Anda. Sembelihan Anda. Rasulullah keluar, dia gak bicara satu patah pun. Panggil tukang cukur rambut. Seketika Rasul cukur rambut, sahabat melihat.
Semua mereka berebut saling cukur-mencukur satu sama lainnya. Saking dahsyatnya geramnya mereka, hampir-hampir sebagian menyembelih sebagian lainnya. Subhanallah. Yang saya mau ambil di sini, ikhwan, yang saya mau ambil peran siapa? Peran Ummu Salamah. Allahu Akbar. Alangkah indahnya jika kita miliki istri-istri sebagaimana Ummu Salamah, sebagaimana Khadijah. Amin. Subhanallah. Kita puyeng-puyeng datang ke rumah, bang, semuanya aman tuh bang. Nggak ada apa-apa itu bang, biasalah dimarahi sama manajer, biasa itu. Besok kita kerja lagi nih. Ini baru pulang capek-capek bang. Ini barang baru bang. TV baru bang. Ini handphone model baru. Bang, utang saya banyak, datang itu orang-orang yang semua datang kemari bang. Anak-anak berantem, rumah tangga kayak pecah, kapal pecah. Baru masuk rumah pumpang, anak begado berkelahi. Dia pening, subhanallah. Datang istri, bang, kayaknya kita harus cari rumah baru. Pening kepalanya. Subhanallah. Maksudnya, semoga ibu-ibu kita semua, istri-istri kita meniru para sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penentram hati suami-suaminya. Subhanallah. Yalah istri salafus saleh. Ya, istri salafus saleh. Bukan istri yang salah dan toleh. Ketika suami mereka mau pergi kerja, senantiasa mereka ingatkan, bang, suamiku, mas, bahasa Jepangnya apa? Kok suami bahasa Jepangnya apa? Anata kamu. Hah? Danasa mau pergi cari nafkah, ya. Istri para yakni salafus saleh, tatkala suaminya mau pergi dia ingatkan, wahai suamiku, kami semua insya Allah tahan menahan lapar daripada kami harus menanggung resiko dibakar di neraka. Jangan kau bawakan ke rumah kami kecuali rezeki yang halal. Itu istri-istri mereka. Istri sekarang yang tidak saleh, abang manajer mobil butut, abang jenderal bintang 4, rumah kayak gini, lihat itu kopral, itu operator bang, mobilnya, aduh nggak malu abang, di mana abang ini? Ini yang bahaya. Berapa banyak korupsi, di belakangnya siapa? Perempuan. Subhanallah. Koruptor, belakangnya siapa? Perempuan. Ini ketika mereka tidak saleh. Allahu Akbar. Jadi ikhwan, kata Rasulullah SAW, wanita itu adalah sesuatu yang tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki, yakni wa inna a'waja ma fi dhal'i a'la, yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Itulah wanita. Fa in dhabta tuqimuhu kasartu. Andai kata kau berusaha ingin meluruskan mereka sebagaimana kaum laki-laki, mustahil. Maksudnya banyak berilah kepada mereka uzur, banyak berilah kepada mereka maaf. Andai kata ingin mengajak mereka lurus sebagaimana laki-laki, lurus berpikir, yang selalu dengan akalnya, logikanya, perempuan dengan perasaannya, niscaya engkau akan patahkan tulang rusuk tersebut. Ya, artinya andai kata kita ngotot perempuan harus sempurna, antum siapa rupanya? Apakah antum juga sempurna? Subhanallah, mereka tidak akan mungkin dapat lurus sebagaimana laki-laki. Kata Rasulullah SAW, andai kata engkau ngotot meluruskannya, kasar tahu, engkau akan patahkan dia. Dalam beberapa riwayat, kasruha tolakuha, berarti engkau pasti akan menceraikannya. Mencari perempuan yang sempurna mustahil, karena anda juga bukan sempurna, karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in taraktahu lam yazal awad. Tapi andai kata kau biarkan wanita, tidak kau indahkan, tidak kau arahkan, tidak kau ayomi, dia akan senantiasa bengkok. Maksudnya apa? Andai kata kita ikuti dia, kita pun menjadi satu yang bengkok. Andai kata kita mengikuti semua keinginan istri-istri kita, tidak saring-saring, apapun dia bilang iya, jadilah kita satu yang bengkok. Andai kata kita ngotot harus seperti lurus, apa yang terjadi? Perceraian. Berarti tarik ulur. Begitulah dengan mereka. Subhanallah. Muttafaqun alaih.
Kata Nabi dalam riwayat Muslim, "Innal mar'ata khuliqat min dhal'in. Lan tastaqima laka ala tariqah." Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak akan mungkin dia sempurna sebagaimana yang kau inginkan dalam satu cara yang kau inginkan. Fa in istamta'ta biha, andai kata engkau bersenang-senang dengannya, istamta'ta biha wa fiha iwaj. Engkau akan bersenang-senang dengannya sementara dia senantiasa bengkok. Maksudnya kalau andai kita enjoy dengannya, dibiarkan, kita akan jadi bengkok. Wa in dhabta tuqimuha kasartuha, andai kata kau paksakan dia lurus sebagaimana keinginanmu, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, engkau dengan mematahkannya berarti engkau akan menceraikannya. Subhanallah. Beginilah dia karakter wanita, ikhwan. Mereka adalah gelas-gelas kaca. Apa? Gelas-gelas kaca yang begitu ringkihnya, begitu rentannya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis Anjasyah dalam Sahih Bukhari, ketika berangkat dengan sahabat-sahabat dan di sana ada rombongan wanita. Anjasyah dengan kuat dia, menyenandungkan senandung-senandung membuat unta berjalan dengan cepat sehingga perempuan kesulitan. Berkata ketika itu Rasulullah, "Ruwaidan ya Anjasyah, rifqan bil qawarir." Anjasyah, jangan terlampau cepat-cepat kau buat unta-unta ini berlari dengan cepat-cepat. Rifqan bil qawarir. Apa kata Nabi? Berlemah lembutlah dengan qawarir. Apa arti qawarir? Piala-piala kaca, gelas-gelas kaca. Siapa mereka? Kaum wanita. Kaum wanita adalah merupakan sosok yang begitu rentannya, bagaikan gelas-gelas yang begitu rapuh. Subhanallah. Maka antum harus jaga mereka. Kita jaga istri kita, betapa rapuhnya mereka. Subhanallah. Betapa butuhnya mereka terhadap suami yang mengayomi mereka. Sekuat apapun wanita, dia butuh orang yang mengayominya, suaminya. Subhanallah. Demikian ikhwan, ini sesi pertama. InsyaAllah masih banyak hadis-hadis lain kita akan sebutkan. Ya. Semoga Allah SWT menambahkan bagi kita ilmu yang benar, amalan saleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad. Kita akan bacakan soal jawab. Ustadz, saya ingin nikah sama akhwat salaf, tapi orang tua tidak setuju. Bolehkah nikah sama wanita awam? Kalau mau nikah akhwat salaf, cari di mana ya? Aduh. Semua wanita-wanita muslimah adalah wanita-wanita yang mereka harus bermanhaj salaf. Ya. Karena jika perempuan tidak bermanhaj salaf, berarti dia bukan bermanhaj Islam, karena salaf itu adalah Islam. Antum harus pahami ini. Salaf itu bukan kelompok, ikhwani rahimakumullah. Dia adalah cara beragama, mengikuti cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Dia bukan ormas, dia bukan partai, harus ada benderanya, harus ada kartu anggotanya, kartu anggota salaf. Enggak ada. Semua wanita muslimah, insya Allah mereka semua salaf. Mau ikut Nabi dan mau ikut sahabat, mau ikut para ummahatul mukminin, mengikuti para sahabiat. Cuma ada yang awam. Mereka nggak tahu bagaimana caranya. Maka antum berkewajiban mendakwakan mereka, menyebarkan mereka dan seterusnya. Subhanallah. Maka andai kata antum dapat ada perempuan yang dia fitrahnya lurus, mau menerima kebenaran, mau mengikuti kebenaran, condong kepada kebenaran, antum nikahi mereka. Ya, Ustaz, dia belum paham kali, antum pahamkan dia. Dia belum mengerti, Ustaz, antum buat dia mengerti. Dakwahi dia. Itu kewajiban antum sebagai seorang suami. Subhanallah. Ya. Jadi jangan terlampau apa antum? Kata orang terlampau perfect, nanti nggak dapat. Yang penting fitrahnya lurus, mau mengaji, mau diajak suami, mau ikut suami, mau mendengar kebenaran, nikahi dia. Ya, antum mencari Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal. Aisyah telah meninggal. Dan tidak akan pernah ada sepanjang zaman orang-orang seperti mereka, mustahil. Antum juga bukan Rasulullah, mohon maaf. Antum bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Umar Bakri. Subhanallah. Ya, mohon maaf aja lah antum. Ya.
Istilahnya setiap orang berkaca terlebih dahulu. Dia lihat kacanya. Oh, ini saya nih. Tahulah antum siapa kira-kira pasangan antum. Mau yang baik, antum harus berupaya untuk baik. Mau yang berilmu, berupaya antum untuk menimba ilmu. Subhanallah. Itu kaidah kembali ke antum. Mengharapkan sosok yang perfect. Antum juga enggak seperti itu. Antum mau yang baik, antum jaga sholat, tambah ilmu, mengaji, belajar. Insya Allah akan carikan pasangan yang baik. Kata Allah SWT dalam surah An-Nur, at-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Antum mau dapat perempuan yang baik, dapatnya di pasar, dapatnya di mall. Ya seperti itulah dia ya, setakat itulah yang antum akan dapatkan, kata orang Melayu. Setakat itu. Tayyib. Jadi di mana carinya? Di mana cari wanita yang salehah? Di mana-mana ada. Andai kata memang antum mau cari yang salehah, di Jepang ini pun ada. Ya. Andai kata mau mencari kejelekan perempuan jelek, di mana-mana pun banyak. Subhanallah. Apa hukum dalam Islam mengucapkan kata-kata selamat hari kelahiran, selamat ulang tahun? Karena sudah lama tidak berkomunikasi sehingga mungkin bisa mulai bertegur kembali. Kayaknya nggak perlu lah kita meniru tradisi bukan daripada Islam, ya. Ucapkan kata-kata selamat, akhi. Ucapkan kata-kata tahniah. Saya rindu kepada antum, ingin jumpa antum, dan seterusnya, ya. Karena istilah memperingati hari-hari kelahiran kita bukanlah bagian daripada Islam, ya. Apakah memberi nama anak dengan nama dalam bahasa Jepang atau Inggris termasuk bentuk tasyabuh dengan kaum kufar? Jika andai kata niatnya berbangga-bangga dengan orang-orang kafir, ya. Nama anaknya Orlando, ya kan? Fernando, Ronaldo, ya, Kacamoto. Kenapa? Karena dia bangga dengan orang-orang kufar, kena dengan niatnya. Andai kata kenapa kau beri nama itu yang aku bisa beri, ya, orang Jepang beri nama anaknya Hayato, masya Allah, kemarin ada, itu yang bisa berikannya, ya, nggak ada masalah. Charles, nggak ada masalah. Tetapi antum andai kata orang Islam bangga dengan keislaman, beri nama anak antum nama-nama yang baik, ya, karena nama adalah merupakan doa dan kelak hari kiamat setiap anak akan dipanggil dengan nama-nama orang tuanya. Berikanlah nama anak antum nama-nama yang baik. Subhanallah, beri nama Abdullah, Abdurrahman, berikan nama para sahabat Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, berikan nama-nama malaikat Jibril, Mikail, ya, berikan mereka nama-nama yang baik. Tapi nggak ada masalah sebenarnya, namanya lah merupakan nama, tapi hendaklah berupaya memperbaiki nama anak-anak kita. Di antara hak seorang anak adalah setelah mencarikan untuknya ibu yang saleh adalah memberikan baginya nama yang baik ketika dia dilahirkan. Saya baru tahu manhaj salaf belum lama. Seandainya dipraktekkan di tempat saya bertentangan dengan tempat saya, dari akidah, ibadah, muamalah, bagaimana yang saya lakukan? Dakwah, mendakwahi mereka. Annasu a'da'u ma jahilu, orang menjadi musuh bagi apa yang tidak dia kenal. Dan antum nggak perlu sibuk-sibuk mengatakan ini manhaj salaf, nggak perlu. Yang penting antum katakan inilah sunnah Rasulullah, inilah dia hadis Rasulullah, inilah praktek pengamalan para sahabat Nabi, inilah perkataan Umar, dan seterusnya. Sampai dia mengenal, oh ternyata ini loh Islam, inilah sunnah. Baru lama-lama dia tahu, oh ternyata inilah para salafus saleh. Ya. Bahkan jangan antum mengedepankan salafnya andai kata bermasalah. Ya, karena bukan itu tujuannya, bukan nama, tapi hakikat. Antum paham? Ya. Sunnahnya antum kedepan, orang paham dengan sunnah. Sunnah antum kedepankan. Sesuaikan dengan keadaan dan situasi dan kondisi. Bagi andai kata muncul banyak kelompok-kelompok yang nyempal, antum ketika itu mengatakan saya sunnah, ini semua mengaku sunnah, antum katakan insya Allah saya mengikuti salah, baru antum katakan. Untuk beda-bedakan dengan mereka. Ini juga mengaku sunnah, ini sunnah, saya insya Allah salaf, berusaha mengikuti salaf. Katakan demikian. Bagaimana hukum seorang istri bekerja di luar rumah, sedang seorang istri bisa menjaga auratnya? Hukum asalnya istri itu bekerja untuk membantu suaminya dengan izin suaminya, ya.
Sebagaimana Asma, dia membantu suaminya Zubair bin Awam. Dia pergi berjalan sekitar 4 km, 5 km, dia carikan rumput-rumput untuk ternak suaminya, tunggangan suaminya. Dia pikul di atas kepalanya berhadapan dengan rombongan Rasulullah SAW. Dia malu memikul beban ya di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Ini menunjukkan istri-istri para sahabat juga bekerja membantu suaminya, meringankan suaminya. Tetapi hendaklah tentunya ya dia bekerja tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Ya, tidak bekerja dalam sektor yang campur baur perempuan laki-laki. Jadi sekretaris dia berduaan dengan bosnya. Bahaya ini. Berapa banyak sekretaris akhirnya melenceng. Di kantor berdua dengan manajernya, dia sekretaris bagi satu perusahaan. Ini bahaya. Berkhulwat. Carilah kira-kira pekerjaan yang aman untuk wanita, menjaga kehormatannya, jadi guru bagi anak-anak mungkin. Guru TK seperti itu, ya. Atau guru untuk anak-anak wanita. Hendaklah dia berusaha menjaga pekerjaan sesuai dengan fitrahnya. Mungkin dia bekerja di rumah, apalagi sekarang Allah mudahkan semua dengan internet. Dia jualan melalui internet di rumah, dia duduk, nggak perlu kemana-mana. Bahkan dia bisa mengajar melalui internet dan seterusnya. Banyak bisa dikerjakan. Jadi andai kata memang harus keluar rumah, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, nggak ada masalah. Ya, anak-anaknya terpelihara dan diperhatikan dan dijaga, suami juga punya hak, dia jalankan semua hak istri, hak suaminya boleh. Andai kata anak-anaknya nggak terurus, suaminya nggak terurus, dia sibuk bekerja, ini masalah. Ya, berapa banyak anak-anak yang mereka itu lepas liar karena nggak ada perhatian daripada orang tuanya. Udahlah orang tua yang laki-laki sibuk dari pagi sampai sore, yang ibu pun demikian. Tinggallah di rumah. Subhanallah, hilanglah kasih sayang. Wallahul musta'an. Apakah menyikapi ibu dan saudara wanita pun demikian? Maksudnya apa ini ya? Itu sebagaimana hadis yang Ustaz jelaskan. Nggak ngerti saya ini. Coba akhi, maksudnya apa ini akhi? Butuh tafsiran kayaknya, agak dalam bahasanya. Ini enak ini. Bagaimana cara meminang yang baik? Bagaimana cara memenang wanita yang baik? Antum bukan dari belakang jalannya. Meminang yang baik, antum lihat perempuan ini baik, karakternya segala macam, antum ketahui dia. Datang ke pintunya. Fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah daripada pintu-pintunya. Jangan dari jendela antum manjat. Pintu wanita adalah walinya. Ya. Minta kepada walinya. Itulah pintunya. Antum lihat perempuan ini baik, Masya Allah, Tabarakallah, saleh segala macam. Ya antum minta kepada walinya, hubungi orang tuanya. Itu pintunya. Jangan andai kata kita ingin menikahi wanita, yang kita hubungi tetangganya. Ada manfaatnya. Dengan cara baik-baik datangi dia, bukan untuk berdua-duaan dan seterusnya, antum bawa kemana-mana pacaran, enggak. Untuk menikahinya. Udah jelas? Jelas bagi antum enggak? Enggak ada pacaran dalam Islam. Berdua-duaan terlarang. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahuma syaitan. Atau kama qala. Enggak pernah perempuan berduaan dengan laki kecuali yang ketiganya syaitan. Ya, terjaga. Andai kata dulu belum tahu, maka sekarang jangan dibuat lagi. Beristighfarlah, bertobatlah. Tayyib. Antum coba buat tema-temanya seputar perkara inilah ya, perkara manhaj nanti ditunda dahulu. Ustadz, anak di Jepang, sedangkan anak istri di Indonesia. Demi pendidikan agama anak-anak, bagaimana mensikapinya? Sekolahkan anak antum ke pesantren, sekolah Islam, bimbing mereka. Arahkan kepada istri antum, dek, anak kita jangan dimasukkan ke sekolah-sekolah umum. Saya mau dia di sekolah agama yang baik, ini tempatnya. Antum cari sejak sekarang di mana tempat yang selamat. Apalagi punya anak perempuan, Masya Allah, dimasukkan SMP, kasus. Masukkan mereka ke pesantren. Masukkan mereka sekolah-sekolah Islam yang berpisah perempuan laki-lakinya. Cari, alhamdulillah di Indonesia banyak sekali. Ya.
Kirim untuk mereka biaya agar mereka dapat disekolahkan dengan baik di tempat-tempat yang baik. Pilihkan untuk mereka guru-guru. Dan guru itu besar pengaruhnya mendidik seorang anak. Tahu antum kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel? Gurunya. Karena gurunya yang mendidik karakternya. Subhanallah. Ketika masa kecilnya dia terlampau apa? Terlampau bermanja-manja, gurunya tegas. Membentuk karakternya sehingga dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Guru. Carikan guru yang baik. Pertama kali sebelum guru, carikan untuk dia ibu yang itu pertama kali. Mau anak baik, carikan ibu yang baik. Dan antum juga harus baik. Ini mau cari ibu yang baik, kita nggak baik. Bagaimana hukum bergaul dengan orang non-muslim yang bukan mahramnya? Maksudnya apa? Laki-laki yang bukan mahramnya berarti ini laki-laki perempuan ya. Dalam rangka mengenalkan Islam, bagaimana adab sebaiknya? Jaga pandangan, jaga ucapan, jaga tempat di mana Anda berbicara dengannya, jangan berdua-duaan. Ya, berbicara andai kata ada hajat dan kebutuhan. Kalaupun harus melalui dakwah melalui internet, ya, atau melalui chatting, WA dan seterusnya, VB, jaga perkataan, hindari kira-kira yang mendatangkan berbagai macam kemudaratan untuk agama Anda. Atau lebih selamatnya serahkan kepada ikhwan-ikhwan laki-laki yang mendakwai laki-laki, perempuan yang mendakwai perempuan. Karena andai kata dakwah laki-laki perempuan itu ada berbagai macam di sana godaan-godaan. Berapa banyak rusak melalui chattingan Facebook. Awalnya dakwah, lambat laun akhirnya adalah melenceng, iya dan billah. Iya. SMS, bang, qiyamul lail, bang, baca Quran, bang, dek, udah pakai jilbab, dek, udahlah, nggak usah lah. Itu tipu daya syaitan itu semua. Tipu daya syaitan. Memang anda kata antum udah berhajat nikah, baik dia nikah terus. Ya jangan lagi ditunda-tunda. Nantilah setelah saya tamat studi, nantilah. Tapi mau juga pacaran. Ini yang bahaya. Jadi andai kata dia non-muslim, apalagi non-muslim, kita harus lebih berhati-hati lagi kepada mereka. Ya. Bagaimana hukum menghadiahkan Al-Quran kepada orang muslim? Quran terjemahan silakan, nggak ada masalah. Semoga dia dapat petunjuk. Ya. Quran terjemahan silakan berikan. Nih. Hadiahkan kepadanya insyaallah. Selama kita yakin dia nggak hinakan Quran tersebut, nggak dibuang dan segala macam, atau berikan. Semoga itu menjadi pintu hidayah. Masya Allah, ini bagus pertanyaannya. Karena kesal terhadap suami saya, sering saya mengancam dengan kata-kata cerai. Perempuan yang mengancam. Bolehkah saya mengucapkan kata-kata cerai hanya agar suami saya menjalankan perintah dalam Islam? Cerai itu kata-kata yang hanya bisa dibuka oleh suami. Kalaulah kata cerai diserahkan kepada wanita, satu hari mungkin 10-20 kali cerai kata dia. 5.000 kali dia bilang, engkau saya ceraikan, tidak jatuh cerai. Jatuh talak. Talak itu milik suami, bukan milik hakim, bukan milik istri. Kalau anda kata istri minta cerai namanya khulu. Apa namanya? Khulu. Ada konsekuensi di sana. Ya, antum pulangkan, sang istri memulangkan mahar suaminya, memulangkan harta yang diberikan suaminya, dan ketentuan suaminya menceraikannya. Ini namanya khulu dan beda dengan tolak. Khulu itu iddahnya berbeda, 1,5 bulan dia iddahnya, pokoknya banyak perbedaannya. Dan dia nggak harus menunggu masa haid, kapanpun juga boleh. Ada khulu namanya. Ya, ada seorang wanita pada masa Nabi berkata, ya Rasulullah, saya itu tidaklah mencela Qais karena jelek agamanya, tapi saya nggak bisa hidup dengannya. Kata Rasulullah, kalau gitu mau kembalikan kebunnya? Ya harus saya kembalikan. Jadilah khulu. Ya. Jadi kata wanita itu, dia nggak tercela agamanya, tapi saya nggak nyaman hidup dengannya. Kata Rasulullah, kau kembalikan harta yang diberikan kepadamu sebagai bentuk mahar kebunnya? Iya ya Rasulullah. Dikembalikan, akhirnya dia pun dipisahkan. Ini seharusnya adalah kata-kata yang jangan sering diucapkan oleh seorang suami. Mentang-mentang istrinya sedikit, saya ceraikan kamu, jangan. Ya. Ustaz, saya pernah mendengar kalau menendang istri jatuh talak. La haula wala quwwata illa billah. Istri bukan untuk ditendang. Untuk disayang-sayang. Ya, memang dia bola.
Wallahi ikhwan, antum bertakwalah kepada Allah. Dalam Islam dibolehkan memukul wanita dengan cara yang baik. Dengan apa? Dengan kayu siwak yang kecil bagikan lidi. Karena bukan untuk menyakiti dia. Kata Nabi, "Dharban ghair mubarrih." Pukulan yang tidak boleh meninggalkan bekas. Allahu Akbar. Itu yang dibolehkan oleh Islam. Itu pun setelah melalui tahapan-tahapan. Fa'idhuhunna. Nasihati dulu. Enggak mempan nasihati. Wahjuruhunna fil madhaji'. Pisahkan ranjangnya. Ya, berpisah dengan dia tidur di sofa. Gergaji 2. Ranjangnya. Ternyata enggak mempan juga. Baru ketika itu apa? Ya, fadribuhunna. Enggak mempan, pukul dia. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bukan antum siapkan roti. Enggak, wallahi ini kezaliman. KDRT itu. Subhanallah. Iya, andai kata mukul dengan subhanallah, tidak meninggalkan bekas, karena tujuan kita bukanlah memukulnya, memperbaikinya. Subhanallah. Itu dalam Islam. Jadi jangan kita menzalimi istri kita mentang-mentang kita kuat, kita laki-laki, enggak. Apalagi itu anak orang, bukan anak antum. Ya, enggak boleh seperti itu. Kalau andai kata enggak mempan semuanya, semua terapi enggak mempan, nasihat enggak mempan. Apalagi setelah nasihat, pisah ranjang mempan, dipukul enggak mempan. Baru ketika itu antum berpisah dengan cara yang baik-baik. Dan Nabi tidak pernah memukul istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita sebutkan hadis-hadis tentang perkara itu. Insyaallah taala. Oh, mumtaz. Barakallahu fiik. Maksudnya di sini apakah memelihara ibu dan saudara-saudara wanita? Sama, insyaallah. Semua kebaikan balasnya kebaikan. Apalagi ibu kita lebih tinggi daripada putri kita. Ibu kita di bawah tapak kaki ibu kita surga. Walaupun hadisnya itu lemah. Ya, maksudnya adalah keridhaan Allah itu ada pada keridhaan ibu kita. Bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bibirri?" Siapa orang yang paling layak saya berbuat baik kepadanya? Berkata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. 3 kali untuk ibu. Lebih tinggi daripada putra-putri kita. Subhanallah. Saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang perempuan, sebenarnya bukan tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan, tapi tanggung jawab siapa? Laki-laki. Andai kata ternyata saudari-saudari kita enggak ada yang mengayominya, ya orang tua kita telah meninggal yang laki-laki, kita sebagai laki-laki wajib menanggung mereka. Andai kata mereka belum menikah, kita yang bertanggung jawab terhadap mereka, menikahkan mereka dan seterusnya. Subhanallah. Bukan hanya putri-putri saja, kakak-kakak kita, adik-adik kita bertanggung jawab selama tidak ada yang menanggung jawabinya. Ya. Ustadz, bagaimana cara menasihati yang baik kepada suami yang takut kepada istrinya? La haula wala quwwata. Mantap ini. Ini tanda-tanda akhir zaman ini. Di luar dia manajer. Di luar semua orang takut dengannya, singa. Sampai rumah jadi tikus. Sibah ini. Perkuat ilmu, pertebal ilmu, ajarkan kepada istri, ini hak-hakmu, ini hak saya, kewajibanmu, kewajiban saya. Ini bermula karena kurangnya ilmu. Gak tahu dia apa menjadi hak dan kewajibannya. Subhanallah, nanti kita bahas insyaallah. Sampai pernah ada seseorang yang dia takut sekali ngirim uang ke orang tuanya. Takut apa? Ketahuan istrinya. Musibah, yang bekerja dia, banting tulang dia, subhanallah. Ya. Berkeringat-keringat dia. Mau ngirim uang ke orang tuanya, takut ketahuan istri. Sampai harus sembunyi-sembunyi. La ilaha illallah. Kita itu adalah merupakan hasil daripada orang tua kita. Istri kita kenalangan kita besar. Ketika besar, istri kita nggak tahu bagaimana orang tua kita menyekolahkan kita, bagaimana orang tua kita menderita, mendidik kita, nggak pernah tahu. Ini musibah. Ya. Ini semua harus dikembalikan kepada ilmu yang benar. Apa hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban.
Apa hukumnya ketika seorang suami duda? Suami duda ini ya. Berarti bukan suami lagi. Yang menceraikan istri janda, jadi janda yang baru nikahinya. Karena berselisih dengan anaknya dan karena anaknya tidak suka. Ahlu tafsir kayaknya. Apa keutamaan bulan Safar? Karena di tempat saya Indonesia ketika Rabu terakhir di bulan Safar suka melakukan baca ini. Oh, nggak tahu saya keutamaan bulan Safar. Nggak tahu saya keutamaan bulan Safar ya. Apa keutamaan bulan Safar saya nggak tahu. Yang saya tahu keutamaan bulan Ramadan. Ya. Keutamaan bulan Dzulhijjah. 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah taala alam. Paham itu? Sulit. Oh, bro. Kunta kayaknya, akhi kunta kayaknya tuh harus musyawarah untuk menafsirkannya itu. Seorang duda. Dia seorang duda nih. Punya anak. Menikah dengan istri yang baru juga punya anak. Bagaimana menyikapi ibu tiri dan bapak tiri? Tentunya semuanya didudukkan porsinya pada porsi masing-masing, ya. Semuanya kembali kepada Islam. Ya. Yang namanya ibu tiri kita adalah istri daripada orang tua kita, wajib memuliakannya, menghormatinya sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Ya, demikian pula sebaliknya. Insyaallah taala dengan kembali kepada akhlak Islam semuanya selesai. Diberikan masing-masing haknya. Masing-masing menjalankan kewajibannya. Ya, andai kata kita tidak senang kepada istri daripada orang tua kita, kenapa tidak senang? Apa yang membuat kita tidak senang? Tanyakan apa sebabnya. Andai kata memang salah, nasihati dengan cara yang baik-baik. Bukan kita nasihatinya, orang tua kita. Yang penting insyaallah ta'ala semuanya harus didudukkan jawabannya dengan Islam itu sendiri. Insyaallah ta'ala akan keluar jawabannya. Kenapa kita nggak suka? Kenapa dia nggak suka? Apa rupa dia buat? Semuanya perlu pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah menyentuh mushaf Quran ketika dalam keadaan berhadas? Bolehkah kita menyentuh mushaf dalam keadaan kita tidak berwudu atau dalam keadaan hadas? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Yang paling masyhur dan yang paling rajih insyaallah taala adalah dilarang seorang memegang mushaf Al-Qur'anul Karim ketika dia tidak dalam keadaan berwudu kecuali dengan perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu Al-Qur'anul Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya dia adalah merupakan Quran yang mulia yang tersimpan dalam kitab yang tersembunyi, yang terjaga itu Lauh Mahfuz, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Dan juga surat yang pernah Rasulullah SAW kirimkan melalui jalur yakni Shu'aib bin Amr dari ayahnya dari kakeknya, di antara isur itu adalah an la yamassal Qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Quran kecuali orang dalam keadaan suci. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan boleh, karena maksudkan dengan makna Quran itu adalah Quran yang di Lauh Mahfuz, itu yang tidak boleh sentuh kecuali oleh para malaikat. Dan itu pendapat Zahiriyah. Namun inilah yang kita lihat lebih dekat pada keselamatan, ya. Kalau kita menyentuhnya, hendaklah menyentuh dengan perantara. Dan adapun orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan apa yang kita rajihkan, tidaklah masalah, kan ini merupakan perkara-perkara yang sifatnya khilaf. Kebanyakan ulama mewajibkan membaca bismillah sebelum berwudu. Ketika berwudu di toilet, apakah cukup mengucapkan dalam hati saja? Adapun hadis untuk membaca bismillah sebelum wudu, hadisnya lemah tetapi memiliki jalan yang banyak. Karena itulah para ulama tidak berani mengatakan wajibnya membaca bismillah. Karena hadis-hadisnya bermasalah. Masuk ke dalam keumuman, keutamaan membaca bismillah dalam amalan-amalan kebajikan. Oleh karena itu dibaca, maka dia tetap mendapatkan pahala insyaallah dan dianjurkan karena banyaknya jalan-jalannya. Tetapi bukanlah menjadi keharusan atau kewajiban jika ditinggalkan berdosa. Adapun
ketika orang berada di toilet dalam misinya, hendaklah dia menjauhi ucapan seperti ini. Ya, karena Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang mengucapkan kepada beliau salam, maka beliau tidak menjawabnya karena beliau dalam keadaan sedang buang air. Selepas Rasulullah SAW buang air, Rasulullah mengejarnya dan menjawab salamnya. Dan Rasulullah memberitahukan bahwasanya beliau tidak menjawab karena beliau dalam keadaan tidak baik berzikir pada Allah padanya. Oleh karena itu, tidak baik pula mengucapkan bacaan-bacaan zikir di dalam kamar mandi dan toilet. Tetapi andai kata kamar mandi tersebut bukan digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, tempat berwudu saja contohnya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan membaca bismillah ataupun membaca zikir-zikir yang lainnya, nggak ada masalah. Ya, doa setelah wudu selama dia bukan dalam WC toiletnya, di sisi kamar mandinya nggak ada masalah insyaallah taala. Wallahu tabaraka taala alam. Ustaz, tolong jelaskan mengenai berwudu ketika menggunakan sepatu. Apakah bisa sepatu diibaratkan dengan kaos kaki? Karena di beberapa toilet tidak ada air hangat dan airnya sangat dingin. Ya. Sepatu, sebenarnya pembahasan mengenai masalah mengusap di atas sepatu kemarin bersisa, belum selesai. Ternyata masih ada sekitar 6 bab lagi ke depan ya tentang masalah mengusap dalam sepatu. Tetapi saya ringkas bahwasanya disyariatkan mengusap di atas sepatu bagi laki-laki dan perempuan, baik ketika mukim dan musafir. Ada batasan bagi orang-orang yang mukim, dibolehkan untuk tidak membuka kaos kakinya atau sepatunya 1 hari 1 malam. Ya. Adapun untuk orang-orang musafir, maka dibolehkan tidak membuka selama 3 hari 3 malam. Andai kata dia berhadas, berwudu dan seterusnya, boleh tidak dilepas, cukup mengusap di atas sepatunya. Bagi yang musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Bagi orang yang mukim seperti antum 1 hari 1 malam. Ya. Kemudian sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang memang memenuhi karakter atau kriteria sepatu. Ya, bukan sepatu yang bolong-bolong, bukan sepatu sandal, tapi memang benar sepatu. Ya, alangkah ahsannya andai kata sepatu tersebut panjang, minimal menutup mata kakinya. Dan demikian juga dikiaskan dengan sepatu atau dianalogikan dengan sepatu adalah mengusap di atas kaos kaki. Ya, karena sama-sama fungsinya ya untuk menutup kaki. Oleh karena itulah tidak mengapa juga seorang untuk tidak membuka kaos kakinya dan mencukupkan diri hanya mengusap di atas kaos kakinya. Ya, seperti sekarang antum dingin toilet, cukup mengusap di atas sepatu atau kaos kaki dengan syarat sebelum memakai sepatu atau kaos kaki hendaklah dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Ya, karena itu yang Rasul lakukan. Ketika beliau akan berwudu, dibawakan kepada beliau ke air, kemudian ketika akan masuk sepatu, sahabat akan mencopot sepatu Rasulullah. Kata Rasulullah, "Da'huma." Tinggalkan keduanya, sesungguhnya saya masukkan kedua kaki saya ke dalam keduanya dalam keadaan suci. Berarti kalau antum dalam keadaan hadas kemudian pakai kaos kaki, nggak boleh sholat mengusap di atas kaos kaki tersebut sampai terlebih dahulu berwudu. Misalnya antum lupa ini, sholat zuhur lupa tadi, udah berhadas, setelah sholat subuh antum udah buang air mandi seterusnya dan nggak berwudu. Ketika mau zuhur nggak boleh antum sekarang nggak copot sepatu atau kaos kaki. Kenapa? Karena antum nggak masukkannya dalam keadaan suci. Jadi harus dimasukkan dalam keadaan suci kedua kaki kita terlebih dahulu. Dan diusap adalah bagian atasnya. Karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Laukan dinu birra'yi," seandainya agama ini dibangun di atas logika, akal-akalan, maka yang paling utama adalah disapu bagian bawahnya atau atas dan bawahnya. Karena bawahnya yang bersentuhan dengan tanah, dengan debu. Kenapa diusap di atasnya? Ini menunjukkan agama ini ada perkara-perkara yang akal manusia tidak mampu mencernanya karena kelemahan akal tersebut, bukan karena kekurangan syariat. Ya, dalam agama kita ada perkara-perkara yang tidak menerima logika. Kita harus tunduk dan patuh, dan itulah ujian. Ya, nggak bisa kita kembangkan. Kenapa seperti gini? Nggak. Jawabannya tunduk. Contohnya, kenapa kita harus mencium Hajarul Aswad? Ada apa dengan Hajarul Aswad? Jawabannya apa? Ujian, patuh atau enggak? Apakah karena Hajar Aswad itu merupakan batu keramat, mendatangkan manfaat, menolak mudarat? Tidak. Berkata Umar Amir Mukminin, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa."
Saya mengetahui engkau batu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Kalau saja Muhammad SAW tidak menciummu, aku tidak menciummu. Jadi kenapa kita menyembah Hajar Aswad? Ujian, mau nggak patuh? Ketika Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana cara manasik kalian. Ya. Dan dalam banyak hal akal kita tidak sampai mencerna apa hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Ya. Yang jelas kita yakin dan wajib meyakini apapun perintah dalam agama mengandung kebaikan. Apapun bentuk larangan dalam agama mendatangkan kemudaratan. Ya, kenapa tawaf 7 kali? Kenapa bukan 5 kali? Apa jawabannya? Karena Allah yang menentukan demikian sebagai ujian bagi kita, mau nggak tunduk. Dalam kehidupan dunia antum pun terkadang nggak berani bertanya. Contohnya ketika antum mau pangkas rambut, andai kata dia bilang sama tukang cukur, tundukkan kepala, antum nggak pernah mengatakan, saya nggak mau. Tunduk. Walaupun pangkat antum jenderal, kok di hadapan tukang pangkas, tunduk. Bintang 4, tunduk. Miringkan ke kanan, ke kiri, nongak ke atas. Kenapa? Itu karena antum yakin tukang cukur itu tidak akan mungkin menyembelih antum. Disapukannya di situ, pisaunya disapunya biasanya. Di hadapan mata antum ini pisau diasah. Antum pasrah gini. Karena antum yakin ini tidak akan dibuat untuk menyembelih leher antum. Demikian juga dalam agama. Andai kata hadis itu sahih, pemahamannya benar, ayat itu subhanallah, penunjukannya benar, tidak ada alasan menolak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan akal-akalan, kenapa dalam Islam perempuan nggak boleh poliandri, laki-laki boleh poligami? Mana keadilan ini? Tunduk. Ya. Kenapa hanya boleh 4 bagi laki-laki? Kenapa cuma 4 Ustaz? Kenapa enggak 5, 6? Tunduk antum. Semuanya telah diatur dan dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kenapa dalam warisan laki-laki 2 kali bagian, perempuan 1 bagian? Ada apa ini? Antum harus tunduk. Katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ya. Jangan kita bagikan orang-orang yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami menentang. Dan banyak orang-orang Islam yang terkadang karena tidak duduk akidahnya selalu curiga terhadap agama Allah SWT. Kenapa seperti ini? Kenapa perempuan dilecehkan? Kenapa? Padahal otaknya sebenarnya yang tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Kadang-kadang antum di hadapan dokter pun nggak berani bertanya. Kata dokter ini obat. Nih. Tebus di apotek. Nggak pernah antum mengatakan, Pak dokter, ganti obat lain. Dikasih yang lain. Saya nggak mau ini, saya mau lain. Nggak ada. Kata dokter, ini obat kau makan 1 hari 3 kali. Ya. Nggak pernah antum mengatakan, Pak dokter, kenapa 3? Saya mau 5 1 hari. Nggak bisa antum jawab. Karena antum yakin dokter itu tidak akan membuat antum itu jadi binasa. Dia tahu inilah kadar dosis untuk antum. Kalau nggak sabar, saya makan semuanya dokter cepat sembuh. Mati. Begitulah agama. Kadang-kadang orang, kenapa kita harus haji? Apa haji keliling-keliling tawaf di keliling Ka'bah, ngelungi batu? Apa ini? Ritual apa ini? Kenapa sujud ke arah Ka'bah? Dihembuskan isu-isu subat-subat oleh orang-orang yang liberal dan seterusnya. Kalian melarang menyembah berhala. Kalian menyembah berhala, itu patung kan sembah. Patung mana? Itu Ka'bah. Kita katakan kita bukan menyembah Ka'bah. Kita sujud menghadap Allah SWT yang memerintahkan kita untuk mengarah ke Ka'bah. Karena Allah yang mengatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Siapa yang menyuruh? Allah. Buktinya andai kata kita tidak tahu Ka'bah, salat ke arah manapun, kata Allah SWT, fa aina ma tawallu fa tham wajhullah. Kemanapun kan mengarah, di sana ada Allah SWT. Mendapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi antum harus tahu. Kalian juga menyembah berhala. Apa? Menyembah batu. Siapa yang menyembah Ka'bah? Enggak ada. Bahkan kita sapu-sapu Ka'bah pun dilarang. Kecuali yang Rasulullah SAW ajarkan untuk diusap Rukun Yaman dan Hajar Aswad. Ya, subhanallah. Agama ini adalah ketundukan kepada Allah Azza Jalla. Jangan menjadi iblis. Yang ketiga Allah katakan sujud kepada Adam. Oh enggak, saya lebih baik pada dia. Dia sujud kepada saya. Ya, itu siapa? Iblis. Kita tunduk, sami'na wa ta'na. Ya,
mengarah ke Baitul Maqdis. Katakan sami'na wa ata'na, patuhi semua. Baik. Kok bisa jadi ke sana ya? Oh ya, tadi mengenai masalah mengusap atas sepatu ya. Kenapa dia bukan bawahnya? Subhanallah. Panjang ini bahasannya. Jika kita berada di daerah pegunungan, cuaca dan air sangat dingin, boleh kita bertayamum. Andai kata nggak dapat dipanaskan, ya nggak dapat dipanaskan, dan antum andai kata memakai air berisiko untuk kesehatan antum, ya nggak bisa dipanaskan, dan nggak sempat dipanaskan atau nggak ada alat dan seterusnya. Jika antum memakai air yang membinasakan diri antum atau membuat diri antum sakit, boleh bertayamum. Ya. Tayamum juga ada pembahasan toharo yang terluput daripada kita, nggak sempat kita bahas kemarin. Yang penting, tayamum itu dibolehkan dalam 2 keadaan. Pertama, tidak mendapati air. Yang kedua, air ada tapi tidak mampu menggunakan air. Ya, karena seandainya dia menggunakan air akan membuat dia dalam keadaan berisiko untuk dirinya, keselamatannya, kesehatannya dan seterusnya. Dibolehkan bertayamum. Ada seorang sahabat pada masa Rasulullah yang dia itu dalam peperangan dan terluka kepalanya, dan dia dalam keadaan junub, malam harinya tidur dia mandi, dia bermimpi dan dia junub pada pagi harinya. Ketika itu datanglah dia bertanya kepada sahabat-sahabat lain, saya ini junub dan kita musafir mau sholat subuh, sementara kepala saya ini luka berdarah, kira-kira boleh nggak saya nggak mandi? Kata mereka, nggak boleh, engkau junub harus mandi. Mandi dia. Setelah mandi menggigil. Ya. Setelah menggigil meninggal. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang membunuhnya, Allah akan menghadapi mereka kelak. Bukankah obat bagi kejahilan bertanya? Subhanallah. Jadi berfatwa dengan tanpa ilmu ini menyesatkan, membinasakan orang. Maka wajib kita semua untuk belajar agama. Andai kata antum ditanya nggak tahu, jangan berfatwa. Bahaya. Kadang-kadang ada orang hobi berfatwa. Setiap tempat dia kasih fatwa. Kadang-kadang gurunya ditanya, ada syekhnya. Orang mau tanya, Ustadz apa hukum ini? Dia yang jawab, oh itu gampang itu hukumnya. Bahaya. Ya, yang paling berani berfatwa, paling berani menghadapi api neraka. Di musim dingin seperti ini, bolehkah kita berwudu dengan air keran yang hangat panas? Boleh. Akan dianjurkan supaya nggak sakit. Bagaimanakah caranya berwudu menggunakan keran air yang memancar dengan asumsi tidak berlebih-lebihan menggunakan air pemborosan? Sedikit saja dibuka. Jangan semuanya dikeluarkan full. Ya. Bagaimana tentang cara berwudu Rasulullah ketika memakai serban? Rasulullah serbannya besar, Rasulullah, ya, dan satu bagian dia lilitkan ke lehernya, satu bagian ada ekornya. Kalau beliau berwudu ketika memakai serbannya, dia mengusap di atas kepalanya, kemudian dilanjutkan mengusap di atas serbannya. Itulah caranya. Bagaimana ketika kita sudah berwudu, ketika sholat terasa masih ada sisa makanan, apakah kita batalkan sholat atau lanjutkan? Lanjutkan, yang penting jangan dimakan. Ya, andai kata ada sisa makan, antum keluarkan, antum buang di kantong antum terlebih dahulu, nanti dibuang. Ya, jangan mumpung masih ada kacang, bismillah sambil makan. Ini membatalkan sholat. Ini gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, menunjukkan dia nggak sholat, sedang apa? Dia sedang makan. Tapi ada gerakan-gerakan sholat yang memang dibutuhkan, terkadang harus dilakukan. Contohnya, antum sedang sholat, handphone berdering nih, lagunya dangdut. Dia beranggapan kalau andai kata dia keluarkan tangan, ngambil handphone, sholatnya batal. Dibiarkannya lah dangdut itu, orang pun goyang-goyang sholat. Salah, dia telah menzalimi orang banyak, menzalimi dirinya. Dia lupa, langsung diambil, kemudian dia matikan. Dan gerakan mengambil handphone mematikan tidak membatalkan sholat. Ini gerakan-gerakan dibutuhkan dalam sholat. Antum sedang mau sholat, pakai sarung aja. Sarungnya kendor, mau jatuh, biarkan. Bubar satu masjid. Ikat, gulung. Jadi jangan kita dalam memahami ini saklek. Artinya, ini sampai sebagian orang digigit nyamuk. Subhanallah.
Digigit nyamuk, nanti batal 3 kali gerak akhirnya. Pakai satu gini aja deh. Dah. Gini-gini dia. Garuk. Walaupun lebih 4-5 kali. Enggak ada masalah selama gerakan itu dibutuhkan dalam sholat, ya. Bukan gerakan yang tidak dibutuhkan. Tapi andai kata antum sholat sambil gini-gini, nah itu batal sholatnya. Karena orang lihat ini bukan sholat, ini sedang olahraga ini. Ya. Taib. Ini terakhir, bagaimana hukum berwudu dengan menggunakan sepatu atau tetap memakai kaos kaki? Oke, udah dijawab insyaallah. Cukup. Kita akan lanjutkan. Apa sih? Ada lagi? Masya Allah. Apakah perlu menempelkan tang ke dinding tempat yang berdebu ketika bertayamum? Bagaimana apabila tidak ada debu di dinding? Thayyib. Bagaimana cara bertayamum? Kita mengambil debu, yang menempelkan tangan kita di debu. Bagaimana nggak ada debu, Ustaz? Insya Allah setiap bagian daripada bumi ini ada debunya. Jadi kalau antum berwudu nggak ada air, ganti tayamum. Bagaimana caranya? Antum tempelkan tangan di tempat yang kira-kira antum nggak ada debu. Di sini ada debunya ini. Antum tempelkan di sini atau di dinding seperti gini. Atau di dinding pesawat kalau antum mau bertayamum, ya katakan bismillah. Setelah itu antum sapu ke muka, lalu sapu tangan antum, ya kan? Selesai. Cara bertayamum. Ada dua riwayat dalam tayamum. Hadis yang lebih kuat adalah 1 kali pukulan. Ya, telapak tangan saja. Adapun riwayat yang kedua 2 kali pukulan, yang satu sampai ke siku. Tapi yang lebih kuat adalah riwayat yang pertama. Jadi cukup antum pukulkan sekali, sapukan ke wajah, langsung, ya, selesai. Andai kata banyak debunya, antum boleh embuskan. Misalnya di tanah, banyak kan nanti muka antum jadi berbedak. Embus, setelah itu sapukan, ya kan? Setelah itu antum sapu, baru sapu. Itu Allah memudahkan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah buat dalam agama ada kesulitan. Kenapa debu? Debu yang paling gampang dapat di seluruh permukaan bumi. Subhanallah. Ini agama yang mudah. Agama di luar Islam kadang untuk beribadah mereka harus payah terlebih dahulu, keluarkan uang banyak, beli ini, beli itu. Islam begitu mudahnya, semuanya mudah. Dalam segala hal, dalam pernikahan pun begitu mudahnya dalam Islam. Subhanallah. Ya, cuma kita yang persulit, akhirnya nggak kawin-kawin antum. Iya, agama ini mudah sekali. Ya. Datang seorang sahabat Rasulullah, zawijniha, kawinkan saya dengannya. Kata Rasulullah, kau punya sesuatu? Enggak ada ya Rasulullah, katanya. Enggak ada modal mau nikah. Kata Rasulullah, pulang cari. Dia pulang ke rumahnya dicari. Enggak ada ya Rasulullah, katanya. Datang dia, jadi apa yang kau miliki? Sarungku ini Rasulullah. Kau berikan sarungmu, kau telanjang. Ya, kata Nabi, pergilah cari walaupun satu khataman, iltamis walau khataman min hadid, walaupun satu bentuk cincin besi. Bukan cincin emas. Nabi bilang wala khataman min hadid, tidak ada walaupun satu bentuk cincin emas. Kata Nabi, apa yang kau hafalkan? Saya hafal surat ini, surat ini. Oke. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ku nikahkan engkau dengan syarat kau ajarkan dia apa yang ada padamu. Subhanallah. Sekarang antum siap gitu enggak? Siap enggak? Akhir ada yang mau enggak seperti itu? Jika lupa bersuci sebelum memakai sepatu, apakah tetap boleh mengusap sepatu ketika berwudu? Sebagai bentuk keringan tidak boleh, harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Setelah saya belajar sunnah, banyak amal-amalan yang diajarkan oleh guru saya di sekolah, di pondok berbeda dengan sunnah Rasulullah. Apakah nasihat untuk saya yang masih sulit untuk meninggalkan amalan tersebut yang diajarkan oleh guru-guru saya? Ini kita harus pertanyakan, antum itu yang ketika nanti dalam kubur bukan tanya siapa guru SD-mu, enggak. Siapa guru agamamu, enggak. Siapa kiaimu, wallahi tidak. Siapa imam masjidmu, tidak. Ditanyakan man hadzal ladzi bu'itsa ilaika, siapa orang ini yang dikirim kepadamu. Andai kata dia seorang mukmin, dia mengatakan dia Rasulullah. Jadi antum ngapain bingung-bingung ketika bertentangan apa-apa yang antum pelajari dari guru-guru antum. Apalagi ternyata guru kita dahulu, ya, mereka
memang tidak mengetahui apa-apa yang kita dapatkan setelah sekarang ini berkembang. Boleh jadi apa yang mereka ajarkan nggak memiliki landasan dasar dalil. Dahulu kala saya tengok panduan sholat nggak ada dasarnya, tuntunan sholat nggak ada dasarnya. Dari mana ini? Ini dari mana semua? Nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya, kan nggak ilmiah. Sekarang antum dapat, oh ini bacaan sholat Nabi rupanya terdapat dalam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, jelas ilmiah. Mau antum tinggalkan sesuatu yang ilmiah jelas dengan sesuatu yang nggak jelas. Dan tentunya kita tetap menghormati guru kita, muliakan mereka. Pulang kampung, datangi mereka, salami mereka, kunjungi, kasih hadiah. Dan jangan katakan, Ustaz ternyata Ustaz dahulu masih bodoh Ustaz dulu. Jangan. Salah yang Ustaz ajarkan dulu kepada saya semua, memanglah Ustaz. Enggak. Katakan kepada mereka, Ustaz alhamdulillah berkat setelah Allah berkat didikan antum saya belajar, saya bisa baca Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang punya hadiah loh untuk Ustaz. Kasih dia buku-buku itu. Sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi. Kasih ini hadiah untuk antum. Jangan antum belaga. Ustaz, ini yang benar, semua dulu salah nih, ambil. Diusir. Antum harus paham bagaimana cara berdakwah. Ya. Insya Allah setiap orang itu ingin kebaikan. Lihatlah, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat seorang tua wudhunya asal-asalan, dia kasihan orang tua ini. Dia bilang, "Kek, saya ini mau belajar berwudhu lah, Kek. Coba lihat wudhu saya benar nggak? Berwudhu, yakni Hasan bin Ali dengan sempurna." Dia bilang, "Subhanallah, inilah wudhu yang benar." Jadi dia nggak mengatakan, "Kek, belajar dari saya wudhu." Enggak, ditampar. Itulah kira-kira. Yang penting kan sampai tujuan kita. Ya, yang penting sampai tujuan, orang menerima. Dan bukan menunjukkan, saya lebih pintar pada Anda. Bukan. Supaya dia paham ini yang benar. Subhanallah. Oke ya, cukup. Ya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Soal nanti kita lanjutkan pada sesi kedua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.